Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shaliha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan mudarasah matan Az-Zubdah fil Faraid. Kita sampai pada tahapan ketiga, masuk ke tahapan keempat insyaallah, yang menandai bahwa kita sudah masuk tahapan hisab. Kita akan masuk taksil, lanjut dengan tashih, dan terakhir tauzi'. Semuanya tersebutkan nanti di sini. Ana bacakan, kita baca apa yang dikatakan oleh muallif. Qala Syekh Muhammad bin Syami Syaibah hafizallahu ta'ala naf'allahu bi ulumihi fid darain. Al-hisabu wa huwa ta'silul masaili wa tashihuha wa qismatut tarikati fiha. Nah, jadi hisab yang dimaksudkan dalam ilmu faraid itu mencakup tiga zat: taksil, tashih, dan juga taksim, tauzi'. Maka tiga tahapan terakhir seperti yang Anda sampaikan di awal sekali kita memulai mudarasah faraid kita ini, Anda sampaikan bahwa tiga tahapan terakhir dari 6 tahapan yang kita punya, kita sudah selesai dari 3 tahapan awal, yang itu merupakan bagian dari fikih. Adapun 3 tahapan terakhir ini merupakan bagian dari hisab. Maka beliau di sini menyebutkan al-hisabu wa huwa ta'silul masaili, menghadirkan aslul masalah alias angka bulat, wa tashihuha, tashih tadi memperbaikinya ketika terjadi koma, wa qismatut tarikati fiha. Nah, kemudian membagi ini pun juga termasuk bagian dari hisab. Selanjutnya beliau menambahkan pembahasan tentang an-nisabul arba. Nisab itu kayak alaqah, hubungan yang 4 antara angka. Jadi an-nisabul arba ini bainal adadain fa aktsar. Ini beliau muqaddimahi untuk kita. Ini nanti akan dipakai baik di taksil, tashih, dan di beberapa pembahasan nanti akan disebutkan seperti irsul hamal, irsul mafqud, irsul khulsal muskil, dan juga munasakhat. Ya, termasuk rod nanti dipakai. Ya, ala kulli hal ini muhim, ini pembahasan nisab arba ini penting. Jadi kayak beliau nambahin pembahasan ini sebelum benar-benar kita masuk ke mana? Taksil, tashih, dan seterusnya. Nah, ini terkait nisab arba. Jadi nisab arba itu hubungan yang 4, hubungan antar angka. Jadi misalkan ya, contoh nih, sebelum kita baca, 1 sama 1 itu namanya mumatsalah, ditamasul, sama dia. 6 sama 3, 2 angka yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, bisa saling dibagi tanpa menghasilkan koma. Ini namanya mudakhalah. Jadi dia istilah-istilah dalam hubungan antar angka. Jadi kalau kita punya 2 angka atau lebih, ini kalau kita hubungkan ada istilah-istilahnya. Kalau sama namanya mumatsalah. Kalau yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, bisa saling dibagi tanpa menghasilkan koma, namanya mudakhalah. Paham, Ustaz? Nah, coba kita baca ya. Jadi itu gambarannya begitu. Nah, coba kita baca hubungan-hubungan angka ini. Ini nanti akan banyak sekali kita dapati tadi, baik di taksilnya, tashih, sehingga mau nggak mau di muqaddimahi beliau di sini. Kata beliau di sini, al-mumatsalatu wa hiya tasawil adadaini awil a'dad. Jadi
ada dua angka atau lebih yang sama, tasawil adadain, persamaan dua angka. Itu tadi kayak Anda bilang 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3. Ini namanya apa, Ustaz? Mumatsalah namanya. Apa? Mumatsalah. Terus selanjutnya wal mudakhalatu an yang qasima akbarul adadaini alal akhar bila kasrin. Mudakhalah itu apa, Ustaz? Jadi ibarat ada dua angka tadi, yang satu lebih besar, bisa saling dibagi tanpa kasar. Kasar itu apa, Ustaz? Koma, tanpa koma. 6 bagi 3 berapa, Ustaz? 2, tanpa menghasilkan koma. 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi 4 sama 2 namanya mudakhalah. Hubungannya namanya mudakhalah. Sama? 6 sama 3 hubungannya apa? Mudakhalah. 9 sama 3 namanya mudakhalah. Kenapa? Karena 9 sebagai angka yang paling besar dibagi 3 itu akan menghasilkan angka tanpa koma. Tahu, Ustaz? Terus yang ketiga muwafaqah. Wal muwafaqatu alla yang qasima al akbaru alal asghar illa bi kasrin. Lihat sampai sini, Ustaz. Kalau muwafaqah itu ada dua angka, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Tapi kalau saling dibagi pasti pecah. Pecah itu maksudnya apa? Pasti akan menghasilkan koma. Maka kata saya di sini, Allah yang qasimal akbaru alal asghar illa bikasir. Jadi yang besar tidak bisa dibagi dengan yang kecil kecuali pasti dengan koma. Contoh 6 sama 4. 6 sama 4. Paham, Ustaz? 6 sama 4. Bisa nggak saling dibagi? Kita bilang bisa. Tapi kalaupun dibagi pasti pecah. 6 bagi 4 1,5 gitu loh, Ustaz. Maksud Anda? Yang kayak gini namanya muwafaqah. Ciri muwafaqah yang lain selain tadi, dia ada yang besar, ada yang kecil, masih bisa dibagi, tapi apa, Ustaz? Pasti menghasilkan koma. Ciri yang lainnya, dia punya FPB yang sama. Punya FPB yang sama. Ya karena dia bisa saling dibagi tadi, pasti punya FPB yang sama. Gini, Ustaz. Ini nanti punya FPB ini nanti yang membedakan dia dengan yang terakhir, mubayanah namanya. Jadi kalau antum lihat selanjutnya, walakin akan tetapi muwafaqah ini apa? Yang dua angka tadi, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Gitu kan, Ustaz ya? Bisa saling dibagi tapi pasti menghasilkan koma. Dua angka ini yattafiqul adadani bi juz'in minal ajza. Ini yang disebut dengan FPB. Paham, Ustaz ya? Dia akan bisa ketemu atau bisa saling dibagi dengan satu angka yang sama. Ini yang kita sebut dengan FPB. 6 sama 4 nggak bisa saling dibagi. Kalau dia bagi nggak langsung habis, dia pecah, menghasilkan koma. Keduanya yattafiqani fi juz'in. Maksudnya apa? Keduanya bisa sama-sama dibagi dengan satu angka yang sama. Misalkan 6 sama 4 FPB-nya berapa? 2. Nah, ini ciri hubungan dua angka namanya muwafaqah. Ini yang paling penting kalau di muwafaqah ini. Jadi 6 sama 4 atau 9 sama 6. Kan nggak bisa kita bagi terus habis itu kan. Artinya yang besar nggak bisa langsung habis dibagi dengan yang kecil, pasti menghasilkan koma. Tapi keduanya punya apa? Satu angka yang keduanya bisa sama-sama dibagi dengan angka tersebut. Itulah FPB tadi. 9 sama 6 3 misalkan. 12 sama 24 misalkan. Itu bisa dibagi misalnya 12 sama 16 misalnya gitu. 4 misalkan gitu. Paham, Ustaz ya? Nah itu. Walakin yattafiqul adadani bi juz'in mil ajza kan nis maksudnya 2. Misalkan 4 sama 6 tadi 2. 8 sama 6 misalkan 2 kayak gitu, Ustaz ya. Nah itu. Terus wal mubayanah. Wal mubayanah, ini Ustaz. Mubayanah itu dia ada dua angka, bisa saling dibagi, tapi menghasilkan koma. Mirip nggak dengan muwafaqah tadi? Tapi yang membedakannya dengan muwafaqah, tahu, Ustaz? Dua angka yang mubayanah itu nggak punya FPB-nya. Nggak bisa sama-sama dibagi dengan satu angka yang sama. Contoh, 5 sama 3. Jadi kalau kita bagi bisa nggak, Ustaz? Menghasilkan koma kan? Sama kayak yang muwafaqah tadi. Tapi 5 sama 3, apa FPB-nya?
nggak ada, nggak ketemu pada angka ketiga yang sama, yang keduanya bisa dibagi dengan keduanya. Tahu apa? Yang keduanya bisa dibagi dengan angka tersebut itu dengan angka ketiga tadi. Jadi kata saya Allah tattafiqa al-a'dadu bi juz'in. Ah, itu dia nggak ketemu dalam satu angka, nggak punya EPB-nya dia. Bal takhtalif. Tahu Ustaz? Wadah ini. Gampangnya gini Ustaz. Mubayanah itu kayak 5 sama 3. 7 sama 3. Dia udah yang apa ya? Ganjil-ganjil bukan ya? Ketemu yang ganjil-ganjil gitu kan. Itu ya enggak juga ya. 7 sama 8 gitu kan. Genap. Yang kayak gini dia enggak punya FPB. Ya, kalau enggak punya FPB namanya apa Ustaz? Mubayanah. Sudah mubayanah. Jadi kalau sama apa namanya? Mumasalah. Kalau dua angka, satu lebih besar, satu lebih kecil, itu bisa saling dibagi habis, namanya mudakhalah. Enggak habis tapi punya FPB-nya namanya muwafaqah. Enggak habis artinya dibagi akan menghasilkan koma, enggak punya FPB namanya mubayanah. Tamam? Selanjutnya Ustaz, cara makai nisab arba ini. Jadi kalau antum tahu tadi hubungan antar angka tadi dari mumatsalah, mudakhalah, muwafaqah, mubayanah. Nisab arba ini kapan aja kita pakai? Ini sekedar kita baca saja, kita tandain, tamam Ustaz ya. Itu di parab selanjutnya maksudnya kita tandain. Karena memang prakteknya nanti di permasalahan-permasalahan yang langsung kita bahas di taksil, tashih dan seterusnya. Jadi gini Ustaz, cara make nisab arba itu Ustaz, nanti dia masing-masing punya rumusnya. Kayak kalau misalkan dua angka mumatsalah, terus kalau mumatsalah gimana? Nanti diambil salah satunya. Kalau dia mudakhalah, kita tahu nih misalkan 6 sama 3 mudakhalah. Kalau mudakhalah gimana cara pakainya? Makanya diambil paling besar. Kayak gitu San. Ini yang ingin dijelaskan sama Syekh. Maka Syekh selanjutnya menjelaskan apa? Istimalun nisabil arba an yukhadha ahadul mutamathilan. Ini cara pakai nisab arba. Artinya kalau antum tahu hubungan dua angka itu mumatsalah. Kalau mumatsalah gimana? Berarti kita cukup ambil salah satunya. Nanti dalam prakteknya San. Entah itu nanti di babut taksil, pengen menghasilkan asul masalah, atau di babut tashih, dan seterusnya. Sampai nanti terakhir kita bahas munasakhot. Insyaallah. Tahu Ustaz ya? Jadi kalau dia mutamathilat, mumatsalah, ambil salah satu. An yukhadha ahadul mutamathilat. Ini antum ingat dulu Ustaz, ini rumusnya. Kalau mumatsalah ambil salah satu itu dia. Wa akbarul mutadakhilah. Maksudnya kalau mudakhalah ambil angka yang paling besar. 6 sama 3 berarti 6 yang kita ambil. Tamam? Terus wa yukhadhu al-wifqu wa yudrabu fi kamili ma wafaqahu. Nah, kalau dia muwafaqah, ini Anda jelasin Zat. Kalau dia muwafaqah, kan tadi dia punya FPB Zat, 6 sama 4. Sudah? Kalau dia muwafaqah, maka yang harus antum lakukan keluarkan FPB-nya tadi. Jadi istilahnya ini kan Syekh nggak jelasin ya. Ini sebenarnya kalau yang tadi Anda sampaikan, mumatsalah ambil salah satu, mudakhalah ambil yang paling besar. Nanti yang sudah kita ambil itu apa? Itu yang disebut dengan juz'us sahmi nanti. Juz'us sahmi. Itu ada istilahnya juz'us sahmi. Jadi kalau ingin mengeluarkan juz'us saham, dua angkanya mumatsalah ambil salah satu. Pengen mengeluarkan juz'us saham, dua angkanya mudakhalah ambil yang paling besar. Kalau muwafaqah gimana? Bagaimana mengeluarkan juz sahamnya? Keluarkan FPB-nya. Saling bagi nih. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2 berapa Ustaz? 3. Kali silang. Hasilnya pasti sama. Kali silang hasilnya pasti apa Ustaz? Sama. 6 kali 2, 12. 3 kali 4 apa? 12. Ustaz, hasil pembagian dengan FPB angka ketiga tadi, ini namanya wifqun. Namanya apa? Wifqun. Ini namanya muwafiqun. Paham? Namanya muwafiqun. Jadi kalau antum lihat tadi ibaratnya Syekh, wa yu'khadhu diambil al wifqu, diambil wifqun. Jadi ambil salah satunya aja, dua nih misalkan, ambil wifqunnya. Wa yudrabu fi kamili ma wafaqahu. Maksudnya fi kamil ma wafaqahu nih kan, kali silang maksudnya.
Jadi ini wifkun ini dikali ke sini. Wifkun di sini kali ke muafik yang lain. Al muafik al akhor. Tahu Ustaz? Hasilnya 12 itulah juz saham. Tahu Ustaz? Jadi kalau antum ditanya, menghasilkan juz'us sahmi, kalau dua angka tadi muwafaqah, maka itu diambil hasil perkalian wifkun dengan muafik yang lain. Oke Ustaz? Jadi dia hasil min darbil wifki bil muwafiqil akhor. Wifkun 4 2 dikali dengan apa? 6 muafiknya. Wifkun 6 itu sama dengan berapa? 3 dikali dengan muafiknya berapa? 4 sama dengan pasti 12 hasilnya sama. Tahu Ustaz? Nah ini dia. Ini juz'us sahmi namanya. Nah, terakhir kalau dia mubayanah tinggal kalikan saja. Dua angka yang mubayanah, kalau kita ingin menghasilkan juz sahminya, tinggal dikalikan saja antar angka tadi, itulah juz sahminya. Maka kalau kata saya di sini, wa yudrabu al mubayinu fi kamilil akhar. Kalau dia mubayanah, tinggal kalikan saja. Misalkan tadi saat 5 sama 3, mubayanah nggak tuh? Mubayanah kan nggak punya FVB-nya. Antum disuruh misalkan, coba keluarkan juz sahamnya 15 gitu. 5 kali 3 15. Paham? Coba kita praktek. Saat 3 sama 3 berapa juz sahamnya? 3. 12 sama 6 berapa? 12. Paham? 12 sama 18. Berapa juz sahamnya? 12 sama 18. Ahsan. Tamam. Kenapa? Dari mana kita lihat? 18, langsung aja pilih salah satu. 18 bagi 6. 3 enggak? Tinggal kali silang. 3 kali 12, 36. Sama? Ini juara olimpiade matematika kayaknya. 12 sama 18 itu kan? 12 sama 18, FVB-nya berapa? 6. Sudah? 6. Ketemunya di mana? Di 6 mereka tuh. Dah? 18 bagi 6 atau yang antum cari yang paling ini. 12 bagi 6 berapa? 2. Udah tinggal kali dengan 18, muafik yang lain. 2 kali 18 36. Nah, gitu saja ya. Kalau misalkan kita bilang 7 sama 11. 7 sama 11. 77. Mubayanah 7 sama 11. Tinggal kali 77. 11 kali 7 77. Tamam? Nah, ini. Nah, kalau antum dah tahu cara mengeluarkan juz saham dengan nisab yang 4 tadi, maka kata saya gini, belum sekarang pengen nyebutkan mawadiknya. Nisab arba ini kapan sih antum akan gunakan? Nah, ini kita tandain aja. Nanti kalau kita lihat tempatnya anda sampaikan lagi kan tuh. Wa tusta'malu an-nisabul arba fin nadhari bainar ru'usi ma'a ba'diha. Ini satu, tentang ini satu nih, ini satu. Bainar ru'us ma'a ru'us gitu kan. Apa maksudnya ru'us? Ini ru'us al-warathah nanti. Tandanya aja ini satu. Fin nadhar bainar ru'us ma'a ru'us, satu. Wa bainal masail ma'a ba'diha. Ini kalau ru'us ma'a ru'us nanti diinkisar fi aksar min farik kita akan dapatin. Nanti tandanya Ustaz. Kalau bainal masail ma'a ba'diha itu nanti kita dapatin di penyelesaian hamal, mafqud, khunsa muskil, nanti itu. Tandai dulu Ustaz. Yang kedua, bainal masail wal masail. Terus yang ketiga, bainal maqamat lil furud. Maqamat furud. Ini nanti dalam taksil. Ini yang selanjutnya, nah kita akan pakai ini, maqamat lil furud. Nanti Saat yang ketiga. Wa tusta'malul mubayanatu wal muwafaqatu faqat fin nadhari bainar ru'us wa siham. Ini yang keempat. Jadi nggak dipakai semua, hanya mubayanah sama muwafaqah, itu nanti bainar ru'us wa siham. Nanti ini di al-inkisar fi farik. Nanti kita bahas 4. Wa bainal masaili wa siham. Wa bainal masaili wa siham. Bainal masail wa siham nanti di rad sama munasakhot nanti. Tenang aja tuh Ustaz, nanti kita jelasin. Yang penting Ustaz, nisab arba itu dipakai di 4 atau di 5 tempat tadi. 5 tempat tadi. Nadhar baina madza wa madza tadi ada 5 surah. Sama? Itu di mana saja Anda tadi sudah sebutkan, tapi nanti kita praktekkan. Tamam? Jadi kayak tadi misalkan bainar ru'us
ma'ru'us itu nanti di al-inkithar fi aktsar min farik, di nazar keduanya. Bainal masail ma'a ba'diha nanti ada di hamal, mafkur, kontra muskil. Bainal maqamat lil furud nanti di taksil. Insyaallah yang pertama kita akan bahas. Terus mubayanah muwafaqah bainar ru'us wasiham. Nanti di inkisar fi farik atau fi aktsar min farik tapi di nazar yang pertamanya. Bainal masail wasiham nanti di rad sama munasakhat. Nah itu ada tempat-tempatnya dia. Kita mulai dulu dengan taksil. Bismillah. Berarti taksil ini menandai bahwa kita masuk di tahapan apa Ustaz? 4. Tahapan 4. Taksil itu apa taksil? Taksil itu kita ingin menghasilkan angka bulat. Ingin menghasilkan angka bulat. Jadi ibaratnya gini, kita kan sudah sampai pada tahapan berhasil menentukan bagian ahlu waris. Gitu Ustaz ya. Bagian ahlu waris sudah kita tentukan. Jadi kita sebelumnya sudah berhasil menetapkan siapa yang waris, siapa yang bukan. Kita masukkan grup WA, sudah kita tetapkan juga. Maka lanjutannya taksil. Jadi misalkan kalau kita punya masalah Zaud, Jad. Zaud, Jad. Zaudnya berapa Ustaz? Umnya berapa? Sepertiga. Kan kalau Umariyah itu kan ini kan Jad. Berarti dia sepertiga kah? Kamil. Jadnya gimana? Asobah. Sampai tahap ini Ustaz. Inilah tahapan 3 tadi Ustaz. Antum hasil tentukan ini waris, antum tetapkan apa bagian masing-masing ahli waris. Tahapan selanjutnya, kalau sudah sampai tahapan ini, kita perlu menghasilkan angka bulat tadi. Angka bulat tadi. Kayak Anda biasanya nyebutkan, ini langsung 6. Aduh, kok tiba-tiba bisa langsung 6 ya. Yang penting angka bulat itu alias KPK. Kalau tadi ada namanya FPB, ini KPK. Keluarkan KPK-nya. Cuman dari mana kita ngelihatnya? Anda jelasin dulu, Ustaz. Ini kan angka desimal namanya. Yang atas namanya apa? Pembilang. Yang di bawah namanya apa? Penyebut. Dalam bahasa Arab, pembilang itu namanya bastun. Kalau penyebut namanya apa? Makom. Makom. Sudah? Lihat tuh harus tahu kenapa. Kita akan baca ini taksil ini. Sudah? Jadi cara untuk menghasilkan taksil, menghasilkan asul masalah. Jadi nanti di sini yang akan kita hasilkan namanya asul masalah. Paham Ustaz ya? Untuk menghasilkan asul masalah ini, kita bisa menghasilkannya dengan nisab arba tadi. Sudah dengan hubungan yang 4 antar 2 angka atau lebih tadi itu dengan melihat apa? Bin nazar bainal furud. Bin nazar bainal maqamat fil furud. Maqamat fil furud. Jadi nisab arba'nya itu yang mana tadi? Yang nomor berapa? 1 2 yang 3. Yang tadi maqamat tadi. Itu yang maqamat. Itu nanti dilihat antara maqamnya 2 sama 3 misalkan. 2 sama 3 tadi kita praktekkan. 2 sama 3 apa? 2 sama 3 hubungannya apa? Mubayanah. Kalau mubayanah gimana? Dikalikan 6. Kita jadikan asul masalah. Kayak gitu Ustaz. Kita jadikan asul masalah. Sahal. Contoh lain misalkan zaujah bin syakik. Zaujahnya 1/8, binnya setengah, syakiknya asobah. Antum langsung misalkan disuruh nanya, berapa asul masalahnya? Lihat makomnya. 8 sama 2. Apa di sana namanya? Mudakhalah. Kalau mudakhalah apa? Diambil yang paling besar tadi. Maka 8 asul masalah. Wadah? Sahal. Ini kasusnya kalau nanti apa Ustaz? Kalau ahlu warisnya ada ashabul furud jumlahnya lebih dari 1. Ini ada tafsilannya. Kita baca. Anda jelasin. Bismillah. Itu Ustaz ya. Ini nanti kita akan pakai nisab arba dengan nazar yang tadi. Bainal maqamat fil furud. Itu berarti yang ketiga tadi disebutkan Syekh sebelumnya. Qala rahimallahu taala. Wa huwa taksil itu apa maksudnya taksil? Tahsilu aqalli adadin. Ini KPK nih, angka terkecil ini. Tahsilu aqalli adadin yakhruju min fardil mas'alah au furudiha. Jadi angka terkecil ini KPK ini dia keluar atau bisa dikeluarkan dari mana? Dari fardul mas'alah.
dengan mengambil makomnya tadi dari farad yang ada di masalah atau furud, entah itu satu fardun saja yang kita dapatin atau ya lebih dari satu gitu. Intinya apa Ustaz? Bila kasrin ya, tanpa menghasilkan koma. Ini maksudnya gini Ustaz, tanpa menghasilkan koma itu gini. Kalau kita sudah menghasilkan asul masalah, otomatis nanti setelahnya akan keluar apa Ustaz? Yang namanya siham. Jadi asul masalah ini kita bagi dengan makom-makom ini tadi. 8 bagi 8 berapa? 1. 8 bagi 2 4. Sisanya berapa Ustaz? 3. Jadi kayak salah satu fungsi dari asul masalah Ustaz, kita biar tahu angka berapa yang kita berikan untuk siapa? Yang asobah tadi. Udah ini 3 nih berarti bagi yang ini namanya berarti berapa sisanya? 3/8 gitu. Ini namanya siham. Namanya siham Ustaz. Ciri aslul masalah yang baik, yang benar itu, ini kalau kita pengen bilang ini benar, itu siham-siham yang terhasilkan bisa langsung habis dibagi kepada warathahnya tanpa menghasilkan koma. 1 dikasih ke 1 kan enggak koma. 4 dikasih ke 1, atau misalkan ini ada 3 amsakik, 3 dikasih ke 3. Ini enggak dia menghasilkan apa Ustaz? Enggak menghasilkan koma. Jadi cirinya asul masalah, dia akan menghasilkan siham yang kalau dibagi ke ahli warisnya tidak menghasilkan koma. Kalau sudah seperti itu nggak butuh ditashih. Jadi proses tashih itu terjadi kalau dia menghasilkan siham. Sihamnya ini ada yang kalau dibagi ke ahli warisnya dia akan menghasilkan koma. Kalau menghasilkan koma namanya ingkisar. Itulah nanti masuk proses tashih. Tapi kalau enggak perlu. Tapi kan kita mulai dengan taksil dulu Ustaz. Gitu ya. Jadi makanya kata Syekh bila kasrin. Maksudnya asul masalah ini akan terhasilkan darinya siham yang kalau dibagi kepada ahli warisnya tidak akan menghasilkan koma. Terus, lah cara mentaksil, cara menghasilkan asul masalah atau angka bulat tadi KPK tadi Ustaz, itu tergantung surah masalahnya. Maka di sini beliau mulai menjelaskan. Perhatikan Ustaz. Fa in kana al-warathatu kulluhum asabatan. Jadi tafsilnya gini. Kalau kita pengen mentaksil, lihat ahli warisnya. Kalau seluruh ahli warisnya asobah, maka asul masalah itu langsung dari jumlah ahli warisnya. Contoh, orang wafat meninggalkan 5 anak laki-laki. Langsung berapa asul masalahnya? 5. Langsung diambil dari ru'usnya. Ada ru'us. Nah, maka di sini yang dijelaskan sama Syekh. Fa in kana al-warathatu kulluhum asabatan ju'ila aslul mas'alati min adadi ru'us. Itu kaidah, Ustaz. Paham? Jadi asul masalah itu diambil langsung dari jumlah kepala ahli waris yang ada. Kalau 5 berarti apa Ustaz? 5. Paham? Ini kalau kesemuanya laki-laki. Tapi kalau ada laki, ada perempuan, yang laki dihitung 2 kepala. Paham? Ini yang pengen dijelaskan Syekh. Apa kata saya selanjutnya? Kan tadi asul masalah diambil dari ada ru'us. Kata beliau melanjutkan, wa yuj'alu dzakaru bi ra'sain. Laki-laki itu tadi kan kita pengen menghitung kepala. Yang laki-laki itu dianggap 2 kepala. An unsayaini, jadi yuj'alu dzakar, satu dzakar itu bi ra'sain, an unsayain, dihitung 2 kepala. Tahu Ustaz? Itu kalau apa dia? Ada ketemu laki dan perempuan. Contoh, orang wafat meninggalkan 2 laki, meninggalkan 3 perempuan. 2 anak laki, 3 anak perempuan. Berapa asul masalahnya? 7. Kan 2 anak laki, 3 anak perempuan. Masing-masing anak lakinya dihitung 2 kepala. Berarti sama dengan 4 tambah 3, 7. 7 asul masalahnya. Paham? Jadi kalau misalkan semua ahli warisnya asobah, untuk mengeluarkan asul masalahnya tinggal dilihat jumlah kepala ahli waris yang asobah tadi. Kalau semuanya laki-laki, ya semuanya dihitung 1. 5 anak laki, 5 asul masalahnya. Tapi kalau ada yang laki, ada yang perempuan, maka gimana saat tadi? Nah, ketentuannya yang laki dihitung 2 kepala. Paham? Ya udah tinggal dijumlahkan saja dengan jumlah perempuannya. Setelah tadi yang lakinya dikali 2. Paham ya? Nah, ini kalau semuanya asobah. Nah, selanjutnya kata Syekh,
Ini apa maksudnya? Wa illam yakun fil mas'alatil afrud wahid illa, oh gitu. Jadi kata saya, ini surah yang kedua. Wa illam yakun fil mas'alati illa fardun wahid. Jadi ini surah yang kedua gini saja. Kalau tadi kan semuanya asobah. Kalau surah yang kedua ini ada sohibul farad tapi jumlahnya cuma satu. Cuma satu aja. Contoh, ada orang meninggalkan suami, meninggalkan anak laki-laki. Ini contoh apa, Ustaz? Suami kan sohibul farad. Ada sohibul farad kan? Cuma satu aja kan? Berarti cuma ada satu fardun. Kalau cuma ada satu fardun, maka asul masalah diambil dari penyebutnya, diambil dari makom. Diambil dari makom. Atau biasa di dua surah ini kita nggak butuh nisab arba kan? Nggak butuh. Langsung ambil ada durus kalau asobah semuanya. Kalau ada sohibul farad dan dia cuma satu, tinggal diambil dari makomnya. Jadi di masalah ada orang meninggalkan suami, meninggalkan anak laki-laki. Suami berapa? 1/4. Anak laki-laki asobah. Berapa asul masalahnya? 4. Oke, tinggal dibagi 4 bagi 4 3. 4 bagi 4 1, sisanya 3. Paham ya? Nah, ini kata Syekh, wa illam yakun fil mas'alati illa fardun wahid. Kalau di masalah hanya ada satu fardun, maka asul masalah gimana? Ju'ila aslul mas'alati maqama dzalikal fard. Nah, jadi dijadikan asul masalah dari apa? Dari makom farad tadi itu. Berapa? 1/4 penyebutnya? 4. Itulah yang kita jadikan aslul masalah. Paham? Nah, selanjutnya ini surah yang ketiga, wa idza kana fil mas'alati aktsar min fardin. Jadi kalau tadi semuanya asobah. Yang kedua tadi apa? Ada sohibul farad tapi jumlahnya cuma satu. Enggak semuanya asobah, ada sohibul farad tapi cuma satu. Kalau yang ketiga ini ada sohibul farad, jumlahnya lebih dari satu. Ini zaujun, jad, ada nggak sohibul farad di sini? Jumlahnya lebih dari satu. Maka apa? Itulah tadi nadzor bainal maqamat bin nisabil arba. Maka kata saya di sini, idza kana fil mas'alati aktsara min fardin. Nah, maka apa saat nudhira baina maqamatil furud bin nisabil arba. Maqamat tadi itu kita tinjau dengan 4 apa? Perbandingan tadi. Dengan 4 hubungan antar 2 angka tadi. Dengan rumusnya kalau dia mumasalah ambil salah satu. Tamam? Contoh. Orang wafat meninggalkan suami, meninggalkan ukhtun syakikoh. Suami berapa saat? Setengah. Ukhtun syakikoh setengah. Ada 2 farad di sini kan, Ustaz? Tamam? Alias berarti ada 2 makom. Apa makomnya? 2 sama 2. 2 sama 2 apa? Mumasalah. Ambil salah satu. Maka asul masalahnya berapa? 2. Ambil salah satu. 2. Tamam? Jadi kalau dia sudah ada sohibul farad jumlah lebih dari 1, cara menentukan asul masalahnya, lihat aja angka-angka yang ada di makomnya. Penyebut-penyebutnya tadi tinggal lihat saja hubungannya apa, pakai rumus tadi. Kalau masalah ambil salah satu. Kalau mudakhalah ambil yang paling besar. Kayak tadi kita contohkan tadi di apa tadi? Yang ini soal nomor 2. Ada zaujah, ada bintun, ada 3 amsyakik. Ini gimana? Berapa asul masalahnya? Gampang. Lihat aja makomnya, ada berapa itu? Ada 8 sama 2. 1/8 makomnya 8. 1/2 makomnya apa? 2. Oh, berarti ada 8 sama 2. Hubungannya apa? Mudakhalah. Kalau mudakhalah ambil yang paling besar. Itulah yang kita jadikan asrul masalah. Paham ya? Ini di soal kita kan belum kita selesaikan tadi. Zaud, jad. Ada 1/2, ada 1/3. Berapa makom 1/2? 2. Berapa makom 1/3? 3. 2 sama 3 mubayanah. Tinggal dikalikan saja. 2 kali 3, 6. Itulah asul masalah. Paham? Nah, jadi kata Syekh, wa in kana fil mas'alati aktsara min fardin nudhira baina maqamatil furud. Maqamatnya tinggal ditinjau binisabil arba wa ma tahsulu min juz'is sahmi fa huwa asul masalah. Wa ma tahsulu min juz'is sahmi itulah apa? Aslul masalah. Ustaz, gampang nih kan? Udah selesai taksil, apa lagi?
Gini aja. Nah, hasil selesai. Sepanjang nih kan. Yang penting saat antum ikutin rumus-rumusnya. Udah rumuskan sama ulama, gak perlu antum kayak aduh KPK pusing, enggak ada yang pusing-pusing. Ikutin aja rumusnya, jadi gampang. Jadi antum belum ngerti KPK sebelumnya pun, udah ngikutin ini bisa pasti. Nggak perlu antum belajar apa dulu. Ya penting itu, penting. Cuman kalau udah kelewat gini ya nggak perlu antum pusing-pusing gitu masalahnya. Udah ikutin ini bisa gitu. Insya Allah nggak yang kayak harus antum anak buka lagi lah banyak KPK. Enggak, ini udah ngikutin ini bisa. Nah, selanjutnya saat beliau pengen kasih kita maklumat gini. Yang namanya asul masalah kan kita udah berhasil tadi nih. Udah tahu tuh cara menghasilkan asul masalah dengan 3 surahnya tadi. Apakah semuanya asoba, ada sohibul farid tapi jumlah cuma 1, sohibul farid jumlah lebih dari 1. Nah, kita udah tahu tuh caranya. Nah, beliau kemudian memberikan kita satu kesimpulan. Yang namanya asul masalah dalam penyelesaian faraid itu nggak mungkin keluar dari angka yang 7 ini. Apa itu? Wa usulul masaili ada 7 angka. Apa Ustaz? Itsnan, 2, wa salasatun, wa arba'atun, wa sittatun, wa thamaniyatun, wa tsna asyara, wa arba'atun, wa ishrun. Jadi yang namanya asul masalah dalam penyelesaian faraid nggak mungkin keluar dari angka-angka ini. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 7. Ada 7 angka. Jadi usulul masaili sab'atun. Paham Ustaz? 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Saat ini fungsinya untuk apa? Untuk jadi penyaring gini. Antum misalkan, oh udah ngikutin rumus yang kita sebutkan tadi. Keluar langsung masalahnya. Ternyata kok 5. Mungkin 5. Enggak mungkin, berarti antum salah ngitung mungkin antum tuh kan. Nah, jadi ini kayak pembatas. Jadi kayak ini loh. Ya antum kalaupun udah ngerti tadi, oh ya antum coba keluarin, jangan sampai pokoknya keluar dari angka 7 ini. Gitu. Karena nggak mungkin penyelesaian faraid keluar asul masalahnya tiba-tiba apa? 5. Nggak mungkin tiba-tiba apa? 9 dengan suara kerasnya bilang 9. Nggak ada 9 di sini. Ini jadi sudah sedemikian rupa saat dibahas sama ulama tadi itu. Jadi nggak mungkin penyelesaian faraid tiba-tiba asul masalah nanti apa? 9 dan lain sebagainya. Tahu Ustaz ya? Ini. Dan ini kalau mau kita apa ya kenapa kok bisa terbatas dengan angka-angka ini saja? Ini kan merujuk kepada makom-makom tadi kan gitu. Jadi yang namanya furud muqaddarah itu kan 1/2, 1/4, 1/8, kemudian 2/3, 1/3, 1/6. Ini kan kalau mau dicari lebih lanjut itu kan pasti akan keluar dari ini 7 angka ini. Ya nanti gini San, ada asul masalah yang lain, dua asul masalah yang lain. Tapi itu hanya kita dapati di mirasul jadi mal ikhwah. Yang kemarin ada 2 asul masalah yang secara khusus kita akan pakai di mirasul jadi mal ikhwah. Itu ada 18 sama 36. Maksud anak, ini mungkin mimbab ya antum tulis saja ya kan. Mana tahu nanti kapan antum belajar sama masyaikh nyampe mirasul jadi mal ikhwah. Kadang asul masalahnya bukan dari yang 7 ini. Tapi apa? 18 sama 36. 18 sama 36. Jadi kalau di total berapa berarti asul masalah? Ada 9. Cuman kenapa nggak disebutkan di sini? Karena dia cuman di mirasul jadi mal ikhwah saja. Dia apa ya? Bukan intilah gitu. Ya paling kita butuhkan kondisi itu aja di kondisi mirasul jadi mal ikhwah. Itu pun punya surahnya, San. Kalau 18, kalau dia apa? Masalahnya terdiri dari 1/6, 1/3 baki. Jadi ada rumusannya, ada surahnya. 36 itu kalau masalahnya terdiri daripada 1/4, 1/6, sulusul baki. Kan kemarin kita bahas, Jad ada nggak sulusul baki? Berarti dia 1836 pun itu kita pakai kalau apa? Kakek dapat sulusul baki. Al-Kulal itu mungkin sekedar Anda sampaikan saja. Ya itu nanti sebagai ya gambaran bagi antum supaya nggak kaget 18 ini ada. Itu pun di mana mirasul jadi mal ikhwah ada 36 di mirasul jadi mal ikhwah.
ketika kakek dapat sulusul baki itu. Ya surahnya tadi kalau yang 18 seper 6 sulusul baki. Kalau yang 36 tinggal ditambahkan seperempat. Terus selesai bahas taksil dan juga asul masalah, maka dilanjutkan dengan pembahasan aul. Kita masuk aul ya Ustaz. Pas itu kalau udah bahas asul masalah pasti dilanjutkan dengan apa? Aul. Jadi aul itu maknanya apa Ustaz? Aul itu maknanya ziyadah. Aul itu maknanya ziyadah. Jadi asul masalah Ustaz, yang 7 yang kita punya tadi itu, di antaranya ada yang akan bertambah. Ada yang akan bertambah. Paham Ustaz ya? Jadi nggak semuanya, di antaranya saja. Itu 3 saja itu. 6, 12 sama berapa Ustaz? 24. Jadi asul masalah yang 7 ini kalau mau kita klasifikasikan bisa menjadi 2. Ada asul masalah yang tidak mungkin mengalami aul. Ada asul masalah yang apa Ustaz? Dia bisa jadi berpotensi apa? Mengalami aul, mengalami penambahan. Yang bisa mengalami aul apa? 3 asul masalah saja. 6, 12, 24. Jadi saat 6 bisa jadi bertambah nanti. Jadi 7, 8. Nanti akan dijelaskan saya. 12 akan bertambah. 13, 15, 17. Selebihnya nggak mungkin mengalami aul. Maksudnya gini. Kalau misalkan antum dapetin di surah kita kayak gini. Ini asul masalah berapa nih? 8. Jadi nggak mungkin tiba-tiba kita jumlahkan siam tiba-tiba jadi 9. Nggak mungkin. Jadi kalau asul masalahnya bukan 6, bukan 12, bukan 24, itu nggak akan mungkin mengalami penambahan. Tapi kalau misalkan antum mengerjakan 6, ini kan 6 ya. Jadi 3, terus apa Ustaz? 2, sisanya berapa? 1. 6 kan? Ini pas kondisi normal. Tapi ketika asul masalah 6, antum harus wanti-wanti itu. Bisa jaga-jaga. 6 pasti kadang apa? Berpotensi mengalami penambahan. Tapi kalau bukan 6 kayak 8 nih itu udah nggak mungkin nambah. Tahu Ustaz? Sekarang kita baca. Ini gampang Ustaz, gampang. Kata beliau, wa huwa aul itu apa? Ziyadatun fis siham wa naqsun fil ansiba. Jadi Ustaz, dobit aul anu udah jelasin kemarin. Ini seperti yang disebutkan Syekh di sini. Aul itu Ustaz, ziyadah fis siham. Ziyadah siham ala aslil masalah. Jadi siham di sini majmu'atus siham. Ziyadah fi siham fi majmu'atis siham. Jadi majmu'ah siham itu lebih besar daripada aslul masalah. Nanti kita contohkan. Sudah? Oh, contohkanlah. Soalnya beliau belok-belokin nggak apa-apa ya. Misalkan suami, ibu, ukhtun syakikoh. Suami berapa Ustaz? Setengah. Ibu? 1 orang. 1/3. Ukhtun syakikoh 1/2. Langsung Ustaz, asul masalah. Jadi kalau dia lebih dari 2, kalau 2 kan enak langsung dibandingkan. Dibandingkan 2 sama 2 apa Ustaz? Mumasalah. Ambil 1. Nah, 2 kan? Terus dibandingkan 3 sama 2? 3 sama 2 apa? Mubayana dikali sama dengan berapa? 6. Jadi kalau dia lebih dari 2, kan antum pingin menimbang tuh, pingin bandingkannya 2-2. Sudah 2-2. Jadi misalkan bebas ya, semudahnya itu. 3 sama 2 mubayana 6. Terus kalau udah dapat 6, ini kan belum. 6 sama 2 apa? 6 sama 2 mudakhalah, diambil yang paling besar. 6 juga bebas atau menghubungin yang mana duluan. Intinya 2 angka. Ya sudah, kalau udah begitu tinggal dibagi dengan makom yang ada. 6 bagi 2 3. 6 bagi 3 2. 6 bagi 2 3. Ini saat siham, ini kan namanya siham. Kalau kita total sekarang, berapa jumlahnya Ustaz? 3 tambah 2 tambah 3. 3 tambah 2 5. 5 tambah 3 8. Lebih nggak Ustaz itu? Berarti jadi apa Ustaz? Bertambah dia. Ini namanya aul.
Jadi aul itu kondisi siham akan lebih besar daripada asul masalah. Sekarang langsung jelasin saja. Kalau terjadi aul gimana? Berarti penjumlahan siham yang tadi lebih besar daripada asul masalah, langsung kita jadikan asul masalah baru. Maka nanti 6 nggak dipakai lagi. Jadi dipakai berapa Ustaz? 8. Langsung saja majmu'atu sihamnya langsung dijadikan asul masalah baru. Namanya apa? Aulul masalah. Jadi nanti kalau kita mau masuk dalam tahapan tauzi, kita nggak lagi make 3/6, tapi make apa? 3/8. Kurang nggak bagian ahlu warisan? Mana yang lebih besar? 3/6 atau 3/8? 3/6. 3/6 atau 3/8? 3/6. Tahu saja. 3/6 itu lebih besar. Yang harusnya dapat 3/6 karena aul, suami jadi dapat berapa? 3/8 dari harta. Kurang kan berarti? Ini maksud dari ziyadatun fi siham, naqsun fil ansiba. Kalau terjadi aul, maka konsekuensinya natijahnya pasti apa, Ustaz? Bagian masing-masing ahli waris akan mengalami apa? Ya, pengurangan. Akan lebih sedikit daripada sebelumnya. Kalau tidak mengalami aul. Wadah, Ustaz? Jadi kalau antum dapetin aul, apa ciri aul? Penjumlahan siham lebih besar daripada aslul masalah. Kalau terjadi aul gimana, Ustaz? Langsung saja penjumlahan siham tadi antum langsung jadikan asul masalah baru, namanya aulul masalah. Dan pembagian nanti masuk kepada tahap pembagian, kita tidak lagi membagi harta dengan 3/6, tahu Ustaz? Tapi sudah pakai asul masalah baru tadi. Tapi apa? 3/8. Sudah? Dan pasti akan jelas pastinya natijahnya bagian ahli waris tadi akan mengalami pengurangan tadi, Ustaz. Akan lebih kecil lah. Ya kalau kita bicara aul ini nanti antum kalau buka kitab-kitab faraid akan dijelasin. Aul ini saat pertama kali terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi nggak terjadi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, nggak terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi pertama kali terjadinya itu di zaman apa? Umar. Inilah saat awal masail aul ini, surahnya nih yang terjadi itu zaud ukhtun syakikoh. Ini awal masail aul. Jadi ini masalah ini tuh punya historisnya ya. Jadi pertama kali terjadi, inilah yang kemudian awal masalahnya itu dihadapkan kepada Khalifah Umar, kemudian ngajak para sahabat untuk ya tadilah musyawarah. Ini kalau begini nih gimana? Tamam? Muncullah pendapat paman Nabi Al-Abbas radhiyallahu taala anhu ya artinya mengusulkanlah pembagiannya seperti yang tadi. Udah majmu'atu sihamnya tinggal kita jadikan asul masalah baru yang otomatis konsekuensinya menyebabkan masing-masing ahli waris bagiannya akan mengalami pengurangan. Udah, Ustaz? Nah, kemudian berlanjut masuk kepada masa pemerintahannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sudah saat meninggal Khalifah Umar, masuk zamannya apa? Utsman. Masuk zamannya apa? Utsman. Muncul Ustaz sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas itu kemudian menyampaikan unek-uneknya. Jadi sebenarnya beliau sudah berunek-unek sejak masa Khalifah Umar. Cuman bagi beliau Khalifah Umar itu apa? Mahib, diseganin. Beliau nggak berani mengutarakan unek-uneknya. Di masa Khalifah Utsman diutarakan bahwa beliau nggak setuju dengan pembagian siapa yang diputuskan oleh Khalifah Umar. Padahal itu dari siapa? Ayahnya itu. Tahu Ustaz? Itu kan usulan Abbas itu, Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Enggak setuju menyampaikan sampai nantang mubahalah siapapun dari sahabat yang mau mendiskusikan roinnya. Jadi kalau Abdullah bin Abbas, beliau nggak menyelesaikan aul itu seperti ini, enggak. Beliau akan mendahulukan kalau yang tersebutkan di kitab, beliau itu mendahulukan yang bil fardi faqat daripada yang lain. Jadi kayak gini, Ustaz. Kalau ada ahli waris yang dia itu kan sahibul farad dan dia sudah murni dengan farad saja. Itu kan berarti memang Allah menginginkan bagiannya itu segitu, gitu loh, Ustaz.
Tapi ketika nanti ada sohibul farad, terkadang dia punya kondisi taksib. Berarti kan faradnya itu kan nggak pasti, nggak harus tuh. Berarti ada bagian yang lain yang dia bisa dapatkan. Nah, jadi tinjauannya gitu. Kalau yang dia bil fardi faqat, itu yang didahulukan. Yang bil fardi apa? Tarotan, wabi taksib tarotan, itu yang dia akan mengalami pengurangan. Jadi nggak semua mengalami pengurangan. Jadi yang mengalami pengurangan itu apa? Yang nggak murni faradnya. Maka di masalah kita ini, zaud itu zaud ngambil full, ngambil full. Sisanya diambil siapa? Ukhtun syaqiqah. Kenapa Ustaz? Karena ukhtun syaqiqah ada kondisi apa? Dia bisa menjadi asobah. Nah, teman Ustaz ya. Jadi nanti antum bisa lihat ibaratnya, pokoknya ada ungkapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu sampai nantang lah Ustaz, mubahalah siapapun yang berani nikah sama beliau. Mubahalah. Makanya masalah ini zaud ukhtun syaqiqah ini disebut dengan mas'alatul mubahalah. Masalah Ustaz, mubahalah. Nah, ini awal masailil aul fil Islam. Nah, nanti dia dinamai dengan masalah mubahalah. Kenapa disebut dengan masalah mubahalah? Karena Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma itu mengajak siapapun dari kalangan sahabat apa untuk bermubahalah, menunjukkan mana yang benar. Karena menurut beliau enggak bisa begitu. Itu namanya kita mengurangi apa? Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi lo pakai cara aul tadi, kan semua ahli waris akan apa? Mengalami kekurangan. Nah, itulah tadi. Nah, beliau melihat enggak mungkin begitu tuh. Ada satu ungkapan yang syadid lah. Terus beliau tadi ya, kalau versi beliau gimana? Kayak gitu tadi. Kita dahulukan yang bil fard, yang murninya dengan farad. Nanti ada yang bitaksib, itu ada yang kondisi dengan taksib, itu nanti dia mengambil apa sih sisanya. Dialah yang nanti akan mengalami apa? Kekurangan tadi, pengurangan dalam bagiannya. Tahu saja, naksudnya itu di beberapanya saja, nggak semua. Sudah. Nah, ini nanti yang akan antum dapati dalam kutubus Syiah tadi. Ini dalam fikih Syiah itu, jadi awal itu begitu jangan. Anda pernah diajak apa istilahnya diskusi sama salah satu apa waktu itu anak S2 di Unida lah gitu. Dia lagi teliti kitab apa Ahmad Syahrur atau apa gitu pokoknya. Intinya anak kaget awalnya, Ustaz, ini awal begini nih pernah tahu nggak Ustaz dalam literasi apa Islam kitab-kitab faraid gitu misalkan. Oh iya, ini madzhabnya Abdullah bin Abbas, saya bilang. Ya kenapa rupanya? Maksudnya dipikirnya ini suatu yang baru. Enggak baru, Anda bilang. Biasa ya, Anda bilang. Ini juga ada ungkapannya dan ya ini pendapat yang gimana Ustaz? Yang enggak muntasyir, enggak mutadawil, yang dipakai itu ya ini yang tadi ya, yang diputuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasil dari musyawarah tadi. Ya ya kalau apa di situ ya Anda tanya itu dari mana antum dapat itu kan? Ya itulah. Oh ya. Ya udah. Alhamdulillahnya enggak muntasyir gitu. Jadi ada satu siapa Ustaz muallif ada syekh itu di satu kitabnya Anda dapetin pas ngaji aul. Alhamdulillah enggak tersebar lagi apa madzhab itu. Artinya ini saat ini pakai gitu. Yang kesebar itu kan ini, yang kesebar itu kan caranya begini. Ala kulli hal di aul itu begitu Ustaz. Sampai terjadi masalah besar gitu ya di masa sahabat waktu itu. Nah, itu saat ini aul ya. Jadi bertambahnya siham otomatis konsekuensinya berkurang bagian masing-masing ahli waris. Jadi, semuanya mengalami kekurangan Ustaz. Terus kata saya tadi ya menjelaskan aul yang apa asul masalah yang aul atau enggak. Kata saya gini. Wal usulul lati taul. Asul masalah yang dia taul. Taul itu artinya apa? Tazid, yang bertambah, yang mengalami penambahan. Hiya aslu sittah. Itu yang pertama 6 Ustaz. Asul masalah 6. Kata beliau di sini, wa ya'ulu arba'a marrat. 6 itu Ustaz bisa bertambah kepada 4 angka. 7, 8, 9, 10. Jadi kata Syekh, ya'ulu arba'a marratin syaf'an wa witron. Baik genap dan ganjilnya. Pokoknya nambah 4 ya. 7, 8, 9, 10. Tahu Ustaz? Ini 6. Syaf'an wa witron. Ini apa saat yang bisa kita pahami dari sini? Berarti kalau antum misalkan ngerjain masalah, antum jumlahkan siham, kok jumlahnya 11? Nggak mungkin. Antum salah hitung berarti.
Jadi kalau ada asul masalah 6, antum jumlahkan siham, kok bertambah lebih dari 6, itu nggak akan keluar dari 4 angka ini. 7, 8, 9, 10. Kalau 11, kok bahkan 12, antum masih salah hitung berarti. Tahu Ustaz? Jadi sudah sedemikian rupa Ustaz ya dibahas sama ulama ini, Masya Allah. Terus itu yang pertama Ustaz. Oh lanjutannya kan ya'ulu arba'a marrat syafa'an wa witran. Apa maksudnya? Faya'ulu sita ila sab'atin wa ila thamaniyatin 7 8 wa ila tis'atin 9 wa ila asyaratin 10. Nah, jadi 4 kali itu maksudnya apa? Syafa'an wa witran, genap dan ganjil. 7 8 9 10. Terus yang kedua, asul masalah kedua yang mengalami aul wa aslu 12. Nah, 12, asul masalah 12. Kata beliau, wa ya'ulu salah samarrat. Nah, dia mengalami penambah 3 kali. Witron faqat. Berarti 13, 15, 17. Maka kata di sini, wa ya'ulu salah samarratin witron ila salasata asyara 13, wa khamsata asyara 15, wa sab'ata asyara 17. Tahu Ustaz? Nah, fungsinya apa ini? Ketika antum tahu, oh 12 awalnya ke 13, 15, 17. Maknanya kalau antum dapatin menyelesaikan masalah, asul masalah 12, antum tambahkan siham, kok penjumlahannya 14, hadza khata. Berarti antum masih salah ngitung apa? Sihamnya bisa jadi. Tahu Ustaz ya? Masih ada salah penghitungan antum. Antum dapatin asul masalah 12, antum jumlahkan siham, kok aulnya malah ke 18 khata, 16 khata. Karena aul 12 bertambahnya asul masalah 12 pasti apa? Nggak keluar dari 3 angka tadi. 13, 15, 17. Paham? 13, 15, 17. Terus asul masalah yang ketiga 24. Wa aslu arba'atin wa ishrina. Ini asal yang ketiga, asul masalah yang ketiga yang dia mengalami aul. Kata beliau, wa ya'ulu marratan wahidatan faqat. Dia bertambah kepada 1 angka saja. Witran kepada ganjil saja ila sab'atin wa ishrin. Jadi 24 awalnya ke berapa saat? Ke 27. 27. Jadi kalau misalkan antum mengerjakan masalah, asul masalahnya 24. Antum tambahkan sihamnya, kok ini nambah nih aul berapa? 25 khata antum. 26 khata. Berapa aulnya? 27. 27 saja. Kok nanti antum tambahkan siamnya 30, ngawur antum tuh, udah mulai ngawur. 35 mabuk, kayak gitu. Jadi udah nggak mungkin. 24 mesti 27. Nah, tapi saya 24, 27. Nah, itu ya. Alhamdulillah selesai daripada taksil. Anda nggak perlu apa ya, nyoal itu ya, aul sahal kan. Pokoknya antum kerjakan seperti biasa saja. Dapat asul masalah 6, 12, 24, nah, itu potensi apa? Mengalami penambahan, tinggal antum cek saja penjumlahan siham. Ketika dia lebihnya pun kalau 6 pasti apa? 7, 8, 9, 10. Kalaupun lebih dari asul masalah 12 pasti enggak keluar dari 3 angka. 13, 15, 17. Kalau 24 antum tambahkan siham, oh lebih, pasti enggak keluar dari 27. Paham? Nah. Pokoknya tadi kalau terjadi aul nggak usah panik. Lebih ya udah tinggal dijadikan saja sebagai asul masalah baru. Majmu'atu siham yang lebih tadi langsung jadikan asul masalah baru. Terus nanti dibagi dengan harta, tidak lagi pakai asul masalah yang tadi. Sudah dibuang, pakai asul masalah barunya. Sehingga nanti untuk suami berapa? Kalau kita pengen kali harta, bukan 3/6 lagi, tapi 3/8 kali harta. Untuk ibu bukan lagi 2/6, tapi apa? 2/8 dikali harta. Untuk ukhtun syaqiqah bukan lagi 3/6, tapi 3/8 kali harta. Kamu saja. Nah, itu. Tashih. Oke, ini dia tashih ini Ustaz. Saat tashih ini tahapan kelima. Tashih ini tahapan kelima. Tashih ini Ustaz nggak wajib untuk kita lakukan. Tashih ini nggak wajib. Dia jaiz kama afadana Syekh Abdul Mustafa Al-Baghdadi di Al-Wadih Syarhur Rahabiyah. Antum bisa akses nanti bisa cari
Ini nggak wajib, nggak dilakukan pun bisa langsung kita masuk tahapan tauzi, masuk rumus. Jadi kalau udah selesai taksil, nggak perlu melakukan tasih, itu saja. Dia nggak wajib. Tapi bab amal ilmiah dan ini disebutkan di sini kita bahas, paham? Tapi ala kuliah dalam prakteknya dia nggak wajib, jais. Tasih itu apa Ustaz? Kata beliau di sini, wa huwa tahsilu aqalli adadin jadid. Jadid. Jadi dia menghasilkan asul masalah baru, angka bulat baru. Tahu Ustaz ya? Tahsilu aqalli adadin yang qasimu alal waratha bila kasrin. Jadi kita menghasilkan asul masalah baru supaya dia menghasilkan siham baru. Yang mana siham baru tadi dibagi kepada warathanya tidak akan menghasilkan koma. Jadi tasih ini kenapa kok dirumuskan sama ulama-ulama faraid? Ulama faraid itu nggak terima kalau di tabel-tabel pengerjaan mereka itu ada koma, nggak terima koma. Jadi di tabel ini nggak terima koma. Jadi kalau masih koma, maka ditasih. Tasih ini itu satu tahapan yang merupakan konsekuensi dari yang namanya inkisar, yang setelahnya. Inkisar itu apa Ustaz? Inkisar itu, Anda jelasin saja. Ini udah aman ya? Tasih itu merupakan amaliyah yang kita lakukan bentuk natijah dari yang namanya inkisar. Inkisar itu maknanya adamu inkisami as-sihami alal warathah. Inkisar itu tidak terbaginya siham atas ahli waris. Itu pastinya terjadi ketika ahli warisnya jumlahnya sudah lebih dari satu. Kalau masih satu-satu kan nggak mungkin terjadi inkisar. Nah, maka sekarang kalau kita ingin contohkannya, kita contohkan dengan orang meninggalkan 3 istri. Udah masuk 3 istri. Jadi dia mainnya udah kayak gitu dia, 3 istri, 2 istri. Nggak mau kita yang muahid. Kita pinginnya apa? Yang 3, 3 istri. Terus ibu sama kakek misalkan, atau mau nambah lagi amsyakik, ini nggak apa-apa, 4 nih kan nggak apa-apa amsyakik. Anak juga bisa banyak. Tapi Ustaz, kerjakan seperti biasa. Asul masalah berapa? 8. Berapa bagiannya? 4. Berapa? 6. 3. Amsyakik asoba. Asul masalah gimana caranya tadi? Lihat makom. Ada berapa makom di sini? 2 kan? 4 sama 3. Apa hubungannya? Mubayana kali 4 kali 3 12. Asul masalah 12. Paham? Asul masalah 12. 12 bagi 4. Walah kok malah sama. Ganti 4 biar beda gitu maksud Anda. Kan kalau 3 bisa habis bagi 3 kan? Enggak akan jadi inkisar. Kita bikin inkisar. Bikin nyari masalah kan? 12 bagi 3 4. Sisanya berapa saat? 5. Saat inkisar itu apa saat nih? Ini inkisar. Di sini itu inkisar. Apa? Siham tidak habis dibagi dengan adadur ru'us. Ada mungkisam siham alal warathah. Jadi warathahnya ada berapa? 4. Siham nggak bisa langsung habis dibagi dengan apa? Jumlah ahli waris yang ada. 3 bagi 4 kan pasti menghasilkan koma. Beda cerita kalau anak bilang tadi 3 istri, 3 bagi 3 1 kan nggak akan menghasilkan koma. Berarti masing-masing 1 gitu loh. Tapi 3 pingin dibagi 4 pecah. Ini namanya inkisar. Sama inkisar lagi di mana? Di sini. Ada 5 pingin dibagi ke 4 orang. Pecah nggak, Sar? 5 bagi 4 pecah. Paham? Ini namanya inkisar. Kalau antum dapatin ada siham yang kalau dibagi kepada warathanya yang jumlahnya lebih dari 1 tadi itu menghasilkan koma, maka kita butuh yang namanya tashih. Tahu Ustaz ya? Tapi dia nggak wajib. Cuman sebagai thalibul ilmi, pelajari Ustaz. Gampang ini. Kita butuh tashih. Kita harus perbaiki asul masalah tadi. Kalau terbaiki juga nggak sihamnya?
dia akan menghasilkan siham yang nanti bisa langsung habis dibagi. Pasti itu, Ustaz. Kalau sudah ditashih. Paham? Nah, sekarang gimana cara mentashih? Nah, kita baca dulu, Ustaz. Nih, jadi PR kita nih. Qala rahimallahu taala al-inkisar. Idzan kasarat sihamul mas'alah 'alal warathah. Jadi, kata beliau, apabila siham itu ingkasarat 'alal warathah. Apa makna ingkasarat 'alal warathah? Dijelaskan dulu setelahnya. Falam tangqasim illa bikasrin. Jadi makna ingkisar itu siham tidak habis dibagi dengan warathah, tapi pasti menghasilkan koma. Falam tangqasim illa bikasrin fiha au ba'diha. Fa inna hadhil mas'alata tusahhah. Al-mas'alah maksudnya asul masalah. Maka asul masalahnya harus ditashih. Maka saat cara mentashih itu gimana? Belum udah mulai masuk ya kepada proses tashih. Jadi kata Syekh di sini fayundaru bainar ru'usi wasiham alati ingkasarat alaihim bil muwafaqati wal mubayanah. Ana jelasin gini, San. Proses tashih antum harus perhatikan ingkisarnya terjadi berapa kali. Proses pertama kan nanti akan ketahuan, San, nih. Ketika antum selesai ngerjain masalah seperti biasa, sudah dapat tuh kan siham-sihamnya, antum lihat, oh ini ada yang nggak bisa habis dibagi, oh ini ada, antum cek ada berapa ingkisar yang terjadi, ada berapa kali. Kalau di contoh kita ada berapa, Ustaz? 2. Ini namanya berarti ingkisar fi aktsar min farik. Aktsar min farik, lebih dari satu kelompok ahli waris. Ada 2 kan di sini. Nah, terkadang misalkan kita buat contoh, misalkan cuman apa? Cuman 1 misalnya gini. 5. Kalau 5 ini termasuk ingkisar nggak berarti? Nggak. Berarti ingkisarnya terjadi di mana? Satu tempat saja, satu kali saja. Nah, ini kita perlu bedakan dulu masalahnya. Klasifikasikan dulu, identifikasi. Ingkisarnya terjadi berapa kali? Kalau sekali, maka ini masuk ini sini disebut kasyah. Kita mulai dengan sekali ya. Kalau ingkisarnya terjadi sekali, tahu Ustaz ya? Maka fokusnya ini gampang, Ustaz. Gampang. Antum perhatikan anak. Ini sahlun jiddan. Bagi antum yang olimpiade matematika, sahlun jiddan. Hah? Ya antum juga kan olimpiade juga antum, olimpiad. Sip. Lihat. Kata 12. Oh, udah nih. Antum lihat di sini. Oh, di sini ada 3. Kalau dibagi dengan 4 apa? Pecah, nggak langsung habis. Paham? Oh, berarti ada ingkisar. Ingkisar apa? Di satu tempat, di zaujah nih. Maka kalau ingkisarnya di satu tempat, fokus antum selanjutnya saat ini langsung bandingkan siham tadi dengan adad ru'us, namanya adad ru'us. Kalau antum lihat di kitab namanya adad ru'us. Antum bandingkan siham dengan adad ru'us dengan apa, Ustaz? Mubayanah dan muwafaqah. Gini. Kenapa mubayanah muwafaqah? Karena gini, Ustaz, kalau masalah mudakhalah itu nggak mungkin ingkisar. Makanya pasti terbatas kepada apa? Muwafaqah sama mubayanah saja. Jadi kalau terjadi ingkisar tadi, hubungan siham sama adad ru'us itu nggak keluar dari 2. Imma dia mubayanah atau muwafaqah. Sudah? Kalau dia mumasalah, nggak akan terjadi ingkisar. Ini mumasalah nggak nih? Nggak terjadi ingkisar. Mudakhalah apalagi? Tahu, Ustaz ya? Jadi antum lihat nih. Ada kasih kuncinya, Ustaz. Mandingkannya ini ke sini, kiri ke kanan. Siham ke adad ru'us. Kenapa ana sampaikan gini? Kadang contoh Ustaz. Sihamnya 2. Adad ru'usnya 4. Secara zahir, ini apa hubungannya? Secara zahir hubungannya apa? 2 sama 4. Secara zahir hubungannya apa? Mudakhalah. Tapi karena kita melihatnya dari sini ke sini, 2 bagi 4, pecah nggak? Tetap pecah nggak, Ustaz? Mudakhalah tapi dianggap muwafaqah di sini. Karena kan baginya apa? Kiri ke kanan. Siham bagi adad ru'us. Beda kalau misalkan Anda buat gini, 4, 2. Sihamnya 4, adad ru'usnya apa? 2. Ini namanya mudakhalah. Kenapa? 4 habis dibagi 2. Tapi 2 kan nggak habis dibagi 4, Ustaz. Oke. Jadi yang mudakhalah pun di sini muwafaqah. Ala kulli hal, yang kayak gini ini termasuk muwafaqah juga.
Meskipun secara zahir dia sebenarnya apa? Mudakhalah. Tapi karena kita baginya dari kiri ke kanan, siham bagi ad-ru'us. Maka yang seperti ini pun jadinya apa? Muwafaqah. Sudah, ini anak sampaikan biar antum nanti ini kan mudakhalah kok jadi muwafaqah. Enggak, ini anak kasih ini wanti-wanti dari awal nih. Dah. Nah, terus kalau kita tahu ini muwafaqah mubayanah. Intinya gitu kan, kalau terjadi inkisar sih hubungannya kalau enggak muwafaqah mubayanah. Terus ngapain kita? Gampang gitu. Kan tadi hubungannya antara muwafaqah dan mubayanah. Kalau dia mubayanah, hubungan ini siham dengan ada durus mubayanah, tinggal dibulatin saja, kamil ada durusnya, tinggal dibulatin. Tinggal dia apa Ustaz? Dibulatin. Terus nanti bahasanya athbit, nuthbit, dibulatin. Sudah dibulatin Ustaz. Hasil yang dibulatin ini tadi antum langsung kalikan ke asul masalah dan siham seluruhnya. Boleh? Kan antum lihat nih 3 sama 4 apa? Mubayanah kan? Langsung bulatin Ustaz, kamil ada durusnya. Langsung kalikan ke asul masalah dan seluruh siham yang ada. Maka berarti gimana? 4 kali 12 berapa? 48. 4 kali 3 12. 4 kali 4 16. 4 kali 5 20. Sekarang terhasilkan nggak asul masalah baru? Namanya masohul apa Ustaz? Masohul masalah. Dari asul masalah baru pasti muncul siham baru. Dari 3 jadi 12, 4 jadi 16, 5 jadi 20. Sekarang kita lihat yang inkisar tadi itu, sekarang sudah nggak lagi inkisar. Kenapa Ustaz? Sekarang 12 kalau dibagi 4 langsung habis nggak? Tanpa menghasilkan koma. Paham? Nah ini dia. Gampang nggak sekarang Ustaz? Buletin kali, ya Allah, semudah itu. Itu kalau mubayanah. Yang kita buletin apanya? Kamil ada di ru'usnya. Sudah? Tapi kalau dia muwafaqah, contoh, hapus ya, aman ya. Ini zaujahnya 1 saja. Zaujahnya 1. Jadi kita buat inkisarnya di sini. 10 misalkan. Ya, Ali keluarganya nih. Sama ya, semuanya sama 12, 3. Oke. Ini aman, enggak ada inkisar, Inkisar di sini. Ini zahirnya mudakhalah. Tapi karena kita ngeliat kiri kanan, siham yang dibagi dengan ada durus tetap pecah Ustaz. Ini mudakhalah tapi hukum muwafaqah. Oke. Kalau dia muwafaqah Ustaz, maka yang kita bulatkan bukan kamilnya, tapi wifku ada di ru'us. Jadi ada istilah wifku ada di ru'us. Apa Ustaz maksud dari wifkun? Wifkun itu kan hasil pembagian dengan angka ketiga. 5 sama 10, angka ketiganya berapa? Angka ketiganya berapa? 5. 5 sama 10 sama-sama bisa dibagi dengan angka berapa keduanya? 5. 5 bisa dibagi 5, 10 bisa dibagi 5. Ini kan FVB-nya namanya. Sudah? 10 dibagi 5. Kan kita yang penting kan apa? Butuh wifku ada di ru'us. Berarti 10 dibagi 5 berapa? 2. 2 yang kita bulatin. Kalau dia muwafaqah. Jadi kalau dia muwafaqah, cari angka ketiganya. Terus kemudian apa? Ada duru'usnya, bagi dengan angka ketiga tersebut, maka keluarlah wifkunnya. Wifkun ini yang nanti kita akan kali kemana? Asul masalah dan semua siham. Berarti 2 kali 12 berapa? 24. 2 kali 3 berapa Ustaz? 6. 2 kali 4 8. 2 kali 5 10. Nah, sekarang bisa habis dibagi nggak? Ini namanya masuhul masalah, asul masalah baru, masuhul masalah. Setelah ditashih, muncullah siham baru. Sekarang kita perhatikan yang tadi terjadi ingkisan. 10 sekarang sudah habis nggak dibagi 10? Habis. Wadah Ustaz?
Sahal nggak di sini? Jadi kalau antum bikin tashih, tinggal lihat saja. Kalau mubayanah langsung bulatin kamilnya, ada ruusnya, kali ke asul masalah dan siham semuanya. Tapi kalau dia muwafaqah, keluarkan dulu FVB-nya, yang ada ruus tadi dibagi dengan FVB tadi, maka keluarlah wifkunnya. Wifkunnya tadilah yang kita apa? Bulatkan, kita kali ke asul masalah dan seluruh siham. Wadah? Ini yang ingin disampaikan sama Syekh. Jadi ini kalau dia fi fariqin wahid, terjadi sekali saja. Maka kata beliau, fayundoru bainar ru'usi wasihamihim allati ingkasarat. Jadi fokus kita kan Ustaz, nazarnya ngelihat kepada apa? Hubungan antara ru'us itu maksudnya ada ru'usul warathah, wasihamihim allati ingkasarat, sama sihamnya mereka. Bil muwafaqah wal mubayanah, jelas. Karena kalau dia mumasalah mudakhalah nggak mungkin ingkisar. Nah, terus Syekh mulai melanjutkan rumusnya tadi. Fa'in bayanat. Kalau dia mubayanah, apa kata Syekh? Asbit kullar ru'us. Kamil ru'usnya asbit, bulatin. Sudah? Wa in wafaqat. Nah, itu kalau bayanat apa? Asbit kamilnya. Wa in wafaqat, kalau dia muwafaqah, asbit wifqar ru'us. Gimana mengeluarkan wifkun? Bagi dia dengan angka ketiga, bagi dengan FVB-nya. Bagi dia dengan FVB-nya. Tahu Ustaz ya? Wa in wafaqat asbit wifqar ru'us. Wa yakunu ma asbattahu huwa juz'us sahmi. Itulah namanya juz'us sahmi. Jadi tadi yang kita bulatin daripada apa? Ada ru'us 4 tadi, atau yang kita keluarkan dari apa Ustaz? Wifkunnya, ini namanya juz'us sahmi. Juz sahmi. Wa yakunu ma atsbatahu wa juz'us sahmi. Sudah Ustaz ya? Idza kana al-inkisaru ala fariqin wahid. Ini yang pertama tadi. Idza kana al-inkisar ala fariqin wahidin, maka juz'us sahmi tadi tinggal dikalikan saja kemana Ustaz? Ke asul masalah dan seluruh siham. Fanadribu kata Syekh. Fanadribu kita kalikan juz as-sahmi tadi, kalau mubayanah kamil ada di ru'us, kalau muwafaqah apa? Wifku ada di ru'us, kita kali di mana? Fi aslil mas'alati au auliha, kalau emang dia aul ya dikali ke aulil masalahnya. Sudah dikali fama tahsulu fahuwa masahul masalah. Tuh. 2 kali 12 sama dengan berapa Ustaz? 24. Itulah namanya masahul masalah. Watadribu nasibakul liwarithin fi juz sahmi. Jadi juz sahmi selain dikalikan kepada asul masalah, juga dikalikan kepada apa? Bagian masing-masing ahlu waris alias siham tadi. Sudah? Watadribu nasibakul liwarithin fi juz sahmi aidon. Fama tahsulu fahuwa nasibuhu, itulah bagiannya. Sudah? Wa nuqasimu makanal fariqu alaihim. Nah, udah tinggal kita bagi. Jadi langsung habis dibagi. Selesai saat ini kalau dia farikun wahid, terjadi ingkisar di satu tempat. Selanjutnya beliau akan jelasin wa ingkanal ingkisaru ala aktsara min farik. Nah, Anda jelasin lanjutannya gini. Berarti di sini kita biarkan dia ingkisar. Ini kita buat dari 4. Biar ingkisarnya apa? Terjadi di 2 tempat. Ini ingkisar, ini ingkisar. Kalau terjadi di 2 tempat, proses awalnya sama. Fokus kita kemana? Kita bandingkan antara siam sama ada durus. Siam ada durus. Bil mubayanah awil muwafaqah. Kalau mubayanah apa? Kita bulatin kamilnya. Kalau dia muwafaqah, kita keluarkan wifku ada ruusnya. Jadi proses sama. 3 sama 4 ini kan mubayanah. Kalau mubayanah berarti gimana? Nutsbit kamil ada di ruus. Kalau tadi kan langsung dikalikan. Ini enggak. Lanjut lagi ke farik selanjutnya yang terjadi ingkisar. 5 sama 10 tadi apa? Zahirnya mudakhalah. Tapi kemudian apa Ustaz? Karena kita bagi siam ke ada di ruus, dia menghasilkan koma pecah. Maka ini dianggap sebagai muwafaqah. Maka keluarkan FVB-nya 5.
10 bagi 5 sama dengan berapa? 2. Ini namanya wifku ada ru'us. Ini yang kita keluarkan, kita bulatin. Saat ini 4 sama 2 yang sudah kita bulatin namanya musbatat. Musbatat ada di ru'us. Artinya yang kita bulat-bulatkan dari ada ru'us. Sudah? Ini gimana? Nandur baina ada di ru'us. Antum tahu tadi yang di nisab arba, yang pertama. Yang pertama kata siapa? Ana bacakan antum. Yang pertama kata saya kan apa? Yang tadi kita baca. Wa tusta'malu nisabul arba fin nadhari bainar ru'us ma'a ba'diha. Itu di sini. Bainar ru'us. Ini ru'us enggak, Ustaz? Ru'us. Ini ru'us, istilahnya wifqu adir ru'usnya. Bainar ru'us ini kita pakai di sini. Kita hubungkan keduanya dengan nisab arba. Udah, tinggal kita hubungkan 4 sama 2 hubungannya apa, Ustaz? 4 sama 2 mudakhalah. Kalau mudakhalah gimana? Ambil yang paling besar. Kita ambil 4, inilah namanya juz'u sahmi. Banyak istilah juz'u sahmi, Ustaz. Ini baru kita kali kemana? Aslul masalah dan seluruh siham. Wadah. Bedanya tadi, kalau dia fi fariqin wahid, antum udah dapat udah isbatkan, udah antum tusbit entah kamilnya ataupun wifqu adurusnya, langsung antum kali. Kalau ini enggak, sudah dibandingkan lagi dengan nisab arba, keluarkan juz'u sahminya, tamam Ustaz, dengan rumus yang sudah kita pelajari. Kalau mau masalah ambil salah satu, mudakhalah ambil yang paling besar, muwafaqah ambil hasil perkalian wifqu dengan muwafiq yang lain, mubayanah ambil hasil perkalian keduanya antara dua angka tadi. Ini kan karena dia mudakhalah, kita ambil yang paling besar. Yang inilah nanti kita kali kemana? Asul masalah dan seluruh siham yang ada. Maka 4 kali 12 berapa, Ustaz? 48. 4 kali 3 berapa? 12. 4 kali 4 16. 4 kali 5 20. Cek. Udah habis dibagi enggak sekarang? Habis. 12 dibagi 4 istri, habis. Masing-masingnya 3. Tamam? 20 dibagi ke 10 amsyakik. Habis enggak sekarang? 20 bagi 10, habis. Masing-masing 2. Tidak lagi Ustaz terhasilkan koma. Wadah ini. Segampang ini, Ustaz. Cuma antum lihat tulisannya panjang, padahal gini aja. Nah, coba ya kita lihat. Jadi kata Syekh, wa in kanal inkisaru ala aktsara min fariqin. Kalau lebih dari satu tempat, innaka tanzuru bainar ru'usi wasihamil munkasirah bil muwafaqah wal mubayanah. Sama kayak tadi. Bandingkan dulu siham ru'usnya apa nih? Muwafaqah atau mubayanah? Mubayanah bulatin ada ru'usnya, kamil ada ru'usnya. Muwafaqah keluarkan wifqu ada ru'usnya. Prosesnya itu dulu. Fama wafaqa asbit wifqar ru'us, ya kan? Wa ma bayana asbit kamilar ru'us. Sama kayak tadi, sama. Summa ada tahapan selanjutnya. Summa tandur baina mana? Bainal musbat minar ru'us. Tahu musbat yang dibulatin tadi. Bainal musbat minar ru'us bin nisabil arba. Tahu Ustaz? Nah, bin nisabil arba. Fama tahsulu fahuwa juz'u sahmi. Ya sudah, kalau mau masalah ambil salah satu, mudakhalah ambil yang paling besar dan seterusnya. Yang terhasilkan itulah juz'u sahmi. Yudrabu dikalikan kemana? Fi aslil masalah. Artinya juz'u sahmi tadi tinggal langsung kita kalikan ke aslul masalah. Yudrabu fi aslil masalah au auliha. Wan natiju huwa masahul masalah. Itu 48 itu. Juz'u sahmi kali asul masalah 48 itu masul masalah. Wadrib nasiba kulla fariqin warithin fi juz'i sahmi. Sihamnya pun dikali dengan juz' sahmi tadi. Fama tahsulu fahuwa nasibuhu minal masahi waqsim nasibal fariqi alaihim. Maka langsung apa? Dibagi saja. Lakukan baginya. Wadah nih, Ustaz. Wallahi sahlun jiddan, Ustaz. Sahlun. Yang penting antum ikutin rumusannya tadi ya, Ustaz Mulki ya. Aduh. Makanya Anda bilang sama antum, Ustaz, ini udah selesai. Udah tinggal apa? Bagi. Selesai faraid, Ustaz. Udah selesai. Bagi itu tinggal masuk ke rumus apa? Siham per asul masalah kali harta.
Siham per asul masalah kali harta. Berarti tadi berapa untuk 4 istri? 12 per berapa? Per 4, 8 dikali harta berapa? Udah dapat jatah 4 orang. Nanti untuk bagi per orang gimana? Tinggal bagi 4 lagi. Tahu Ustaz? Selesai. Jadi tauzi itu cuman masukkan rumus. Selesai Ustaz nih, udah selesai. Enggak kita tambah, enggak lanjut, udah selesai. Udah pintar Farad nanti, udah bisa. Nah udah taksil, udah tasihnya bahkan yang enggak wajib aja udah antum belajarin, bisa gitu. Melebihi fardul kifayah antum kan gitu. Jadi yang apa enggak wajib pun antum pelajari itu. Selesai nih. Gampang Ustaz. Enggak bohong anak sampaikan di awal, gampang kan? Gampang itu emang. Betul. Gampang sih. Dari proses awal, antum menentukan siapa yang waris, siapa yang enggak waris, tentukan bagiannya. Ya kan? Terus munculkan asul masalah, segampang itu tadi kan. Sudah tashih, easy kan gitu. Misalnya tinggal lihat siham, ru'us, oh terjadi di satu tempat, mubayanah, langsung bulatin kamilnya kali kan, gitu kan ya. Kalau muwafaqah, wifkunnya kali, gitu tinggal kalikan aja. Gitu saja. Kalau dia fi aktsar min farik, nggak langsung dikali tapi dibandingkan dulu bainal musbat fi ru'usnya tadi apa? Binisabil arba, keluarkan juz sahminya dulu baru dikali ke asul masalah sama seluruh siham. Udah dapat angka-angka ini, tinggal masukkan rumus apa? Pembagian siham per aslul masalah dikali harta. Tamam? Selesailah pembagian warisan. Tapi kalau itunya lebih dari bisa jadi. Maksudnya ini. Ini misalkan di sini ada juga, ya udah dibandingkan dua-dua Ustaz. Bandingkan dulu, keluar, bandingkan lagi dengan ini sampai hasilnya jusus saham. Paham? Nah. Contoh. Contoh 3 akhli Contoh 3 akhli Akhli sepertiga kan? 4 anak ulang. Sudah? Penasaran beliau kan? Selesai. Ini berarti bukan lagi 2, 3. Terjadi di 3 tempat. Ini inkisar, betul? Ini juga inkisar, ini inkisar. Ini kan udah kita tentuin tadi nih, udah kita isbatkan. Nah sekarang nih 4 sama 3 hubungannya apa Ustaz? 4 sama 3 apa? Mubayana. Kalau mubayana gimana? Nutsbit kamil. Sudah? Selesai. Kan berarti ada musbatat ini namanya. Musbatat ada ru'us. Dibandingkan dengan nisab arba. Dibandingkan 2-2. Jadi misalkan nih 4 sama 2 apa Ustaz? Mudakhalah. Ambil yang besar. Berarti apa? Ambil yang 4. Bandingkan lagi. 4 sama 3 mubayana. 4 kali 3 berapa? 12. Keluarkan 12. Namanya juz'us sahmi. Langsung kali. 12 kali 12 144. 12 kali 3 36. 12 kali 4 48. 12 kali 5 60. Ini kalau antum total ya 114. Nah, Ustaz, total lah 36 tambah 48 tambah 60 144. Nah, sekarang bisa dibagi enggak? 36 bagi 4 habis. Apa berapa? 9. Matematika harus lancar nih, Ustaz. 48 kali 3 16 ya kan? 60 bagi 10 6. Intinya maksudnya udah habis dibagi. Udah enggak lagi menghasilkan koma setelah ditashih. Berapa hartanya? 6 miliar. Udah kali 36 per 144 kali 6 miliar. Dapat nih bagian apa? 4 orang istri. Nanti tinggal dibagi 4. Selesai pembagian warisan. Sahlun saya. Makanya ada bilang kemarin, taksil tasih itu kurang dari 2 jam sudah selesai. Semudah itu memang. Benar Ustaz. Taksil tasih itu materi ya apalah remeh. Sahlun, tamam? Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Kita istirahat dulu, ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini masuk masail-masail mulhaqat namanya. Jadi masail-masail antum nggak ngikutin apa cara penyelesaiannya pun nggak jadi masalah. Jadi kayak ya nantilah setelah rot tapi ya insya Allah kita lanjutkan. Kita istirahat dulu saja.
sampai inilah 8 kurang 15 ya, 8 kurang 15 insyaallah nak kemari. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah selesai. Ini tatawu aja salahnya. Tatawu. Baik.